Halo RBers, apa kabar teman-teman? Kali ini saya mau sharing eh, apa ya? Inspirasinya itu gini. Saya mencari ilham, mencari pandangan. Kenapa? Siapa yang harus saya pilih nanti waktu pemilu 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia, Republik Indonesia tahun 2024, saya harus memilih siapa dari tiga pasangan calon ini. Dan kenapa? Oke, terus terang aja kenapa saya harus memilih keluarga Jokowi. Kenapa saya harus memilih Gibran yang mana adalah keluarga Jokowi. Kenapa, apa yang bagus dari dia? Terus terang, saya ya nggak terlalu kecewa dengan apa ya, pemerintahan Jokowi selama 2 tahun ini. Selama 2 periode, bukan 2 tahun. Nggak kecewa, dalam hal ya, dalam hal ini ya, maksudnya itu masalah korupsi gitu, masalah tata kelola, masalah apa namanya, keadilan gitu. Tapi nggak lepas dari plus min, positif negatif. Dan saya melihat semua presiden di periode sebelumnya pun juga ada positif negatif. Dan masalahnya itu seperti di zaman Jokowi, ya seingat saya Ahok pun yang adalah kawan dekat tetap, benar kan, nggak bisa dibela juga oleh Jokowi. Tetap dia Ahok dahulu tetap masuk penjara, ya apapun alasannya mau di penjara, mungkin lebih enak, mungkin lebih dapat perlakuan khusus, kita nggak ada yang tahu. Ditahannya juga di Brimob ya, di lapas Brimob. Apapun itu, jadi maksudnya tetap, dan hasilnya ya oke, misalnya Ahok kayak gitu tetap, jadi ada positifnya, ada negatifnya. Negatifnya tetap ditahan, contohnya. Positifnya ya di Brimob kayak gitu, bukan di penjara Nusa Kambangan, enggak lah, nggak mungkin. Itu kan untuk yang koruptor gimana, enggak juga di tempat yang terlalu sampai ada kasus-kasus yang nggak enak didengar kayak gitu. Itu contohnya. Kemudian ada lagi negatif-negatif, pusaran di pemerintahannya, menteri-menteri ada yang kena kasus korupsi kayak gitu, ada yang ditahan KPK kayak gitu-gitu kan. Jadi nggak ada yang lepas dari masalah. Kemudian mendengar bahwa Jokowi itu petugas dari suatu partai, ya gimana ya, rasanya itu ya gimana, teman-teman tahu sendiri lah ya. Dan saya berpikir yang penting tuh Jokowi nggak lepas dari kesempurnaan, tapi kekurangannya ada, tapi juga tetap melakukan perjuangan, melakukan kepemimpinan dengan mau menjalankan tugas dengan sebisa, sebaik-baiknya kayak gitu. Itu yang saya lihat. Dan dahulu, terus terang lagi, saya pemilih Jokowi dan saya puas, dan saya memilih memang sosok figur. Nah, untuk saat ini pilihannya berat karena partai pengusung Jokowi dahulu mengusung ini lain kan, calon lain, karena masa Jokowi telah 2 periode juga. Jadi pilihan yang berat. Sedangkan Jokowi punya anak, punya keluarga, itu berpasangan dengan yang partai yang dahulu berseberangan sama pengusungnya tahun di pemilu 2014 dan 2019. Jadi berat kan pilihannya, siapa yang harus dipilih. Tapi saya berpikir, makanya kenapa saya harus memilih Jokowi, karena di 2 periode ini ya saya merasa puas. Puasnya itu nggak 100%, dengan banyak ada ya, katakan bukan kecewaan, tetapi ada masalah-masalah yang saya lihat, tapi tetap
dijalankan dengan tidak terlalu mengecewakan. Kekecewaan ada di presiden-presiden sebelumnya juga ada, dan saya melihat bahwa apa ya, eh, mau partai manapun semua ada tantangannya, dan yang saya lihat dari Jokowi bisa merangkul partai-partai lain, merangkul lawan-lawannya. Jadi seorang yang bersahabat, juga enggak otoriter, enggak keras kepala. Nah sekarang ini kalau yang calon presiden yang untuk 2024 dari militer kembali, kemudian apa ya, kalau saya lihat dia lebih keras dari Jokowi, tapi ada anaknya. Kenapa saya harus memilih dia dibandingkan calon lain? Ya bukan soal kuat, bukan soal keras, tapi ini semua adalah tantangan hidup. Hidup itu penuh keras. Mau Jokowi waktu memimpin juga lunak, juga apa, masyarakat juga tergantung dirinya sendiri kan. Mau maju bisa maju, nggak maju atau bagaimanapun, semuanya tergantung dirinya sendiri masing-masing. Pemerintah mungkin memfasilitasi mungkin, tapi mau kita sukses, mau kita biasa belum berhasil atau gimana, semua pilihan. Jadi mau presiden siapa yang terpilih juga semua tergantung kita masing-masing. Mungkin kebijakannya itu yang lebih, mungkin kita nggak sakit di telinga, nggak sakit di kepala ngelihat kebijakan suatu presiden yang beda dengan calon presiden yang lain. Wajar. Nah sekarang hidup itu udah tahu, hidup itu keras, hidup itu penuh tantangan. Nah sekarang kalau presidennya keras bagaimana? Nah sekarang ada wakilnya itu adalah keluarga dari Jokowi yang dahulu saya pilih. Jadi gimana? Nah daripada saya berpikir orang yang bisa disetel, misalnya terlalu lunak, tidak berani melawan, nah gimana nanti dia membela rakyatnya, gimana dia bisa membela diri, gimana dia kalau orang komplain segala, orang apakah dia akan pro rakyat atau enggak, dia akan pro ke partai, kayak gitu. Itu pertimbangan saya, dan seharusnya tidak menjerumuskan, karena kalau presiden terpilih wakilnya juga menjerumuskan, nanti kan berhadapannya dengan lawan-lawan politik. Itu selalu begitu. Kalau Jokowi dalam pemerintahannya sekarang pun dia ini melakukan kesalahan, lawan-lawan itu juga pasti kan dari lawan politik juga, tapi kenyataannya enggak, semua dirangkul, semua baik. Dan memang kehidupan itu enggak mudah, tapi ya inilah ya namanya orang bisa dipegang kayak gitu. Gak mungkin dia sampai mau jatuhkan anaknya, gak mungkin dia mau jatuhkan nama baiknya. Tapi kalau misalnya dicap pengkhianat, dicap kok nggak loyal ya, itu ya seperti ibu sama anak pun juga. Kalau menurut saya awalnya baik, tapi kalau misalnya ada melakukan kesalahan, anak pun bisa menegur kayak gitu kan. Jadi semua itu dinamis menurut saya. Nggak ada mau cap pengkhianat kan, itu tergantung siapa yang melabelkan. Yang melabelkan pasti lawan politik kayak gitu kan. Tetapi kalau yang nggak bisa dihapuskan itu memori, histori, sejarah bahwa dia itu nggak melakukan kesalahan, bahwa dia itu pro rakyat, bahwa dia itu bekerja dengan sebaik-baiknya. Dia nggak mau menjadi petugas partai dalam tanda kutip, dia nggak mau jadi hanya pesuruh, tapi dia mempunyai ide independensi gitu, punya ketangguhan hati bahwa dia nggak bisa diatur, tapi dia mau memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dia hanya mau berjuang untuk rakyat, kayak gitu yang kalau yang saya nilai kayak gitu. Jadi yang penting itu jangan nanti disuruh partai, disuruh apa, ya benar partai yang mengusung, partai pasti kan juga mau ada return, imbal balik dong ya, kayak orang tua ngasih anak ya sebenarnya anak
cara nggak usah disuruh itu akan imbal balik, tapi bukan berarti orang tua minta-minta dari anaknya, bukan berarti begitu, itu namanya sama dengan pengemis, gembel. Tapi kalau minta tapi nggak maksa atau nggak nanya, jangan kelihatan, jangan nyebut petugas partai kayak gitu. Itu hak pilihan, makanya kan rakyat pemilih juga punya hak untuk memilih siapa yang mau dipilih. Saya pun masih bingung sebenarnya, apakah tetap jatuhkan pilihan kepada Prabowo Gibran atau ke PD Perjuangan, siapa, Ganjar Mahfud, karena saya suka sosok Mahfudnya. Jadi ini nanti tetap terus dinilai dalam perkembangan, nilai-nilai apa yang mau dipaparkan, karena saya tahu semuanya bagus, semuanya baik. PDI juga baik, Anies Baswedan juga baik, Muhaimin Iskandar dulu juga pendukung Jokowi dan dia baik. Anies Baswedan juga intelektual, juga nggak mungkin dia mau menjatuhkan rakyat, nggak mungkin dia mau sembarangan juga dalam bekerja nantinya. Gibran juga keluarga Jokowi, dan keras itu adalah tantangan, mau presidennya dari militer, mau presidennya dahulu keluarga Cendana, mau keluarga Soeharto dahulunya, ya semua penuh tantangan. Tapi yang saya lihat itu adalah keluarga Jokowi yang tidak mengecewakan. Ada negatifnya, ada semua, ada keseimbangan hidup itu ada positif negatif. Kalau terlalu positif dumplang, terlalu negatif juga dumplang. Tapi kalau kelihatan balance, seimbang, itu yang saya nilai teman-teman. Jadi ilham saya, apakah saya harus memilih Jokowi atau memilih keluarganya, atau harus memilih keluarga Jokowi, itu teman-teman bisa menilai dari yang saya ucapkan, dan lain-lainnya kembali ke pilihan teman-teman. Itu yang saya mau sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.